Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada beberapa saham dari sektor otomotif, poultry, dan semen-semen. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini ditutup di harga 7.257, menguat 1,43%. Dan transaksi sampai saat saya buat video ini ada di 15,8 triliun. Sangat besar transaksi hari ini dan ternyata tutupannya di markdown ke 7.234, menguat 1,1%. Dalam banget ya turunannya, 7.223 poin turunannya, ya nggak masalah. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk ISG tutupannya di berapa nih? 7.234, nggak masalah. Tapi kan sudah mendekati 7.300. Kondisi seperti ini kemungkinan besar, ya ini kemungkinan besar, tapi disclaimer, ISG di Mei itu sideways dan mungkin juga langsung rebound menguji all time high-nya. Tapi menurut saya kondisi sekarang kemungkinan besar karena sesuai analisa saya yang dia kemungkinan naik dulu. Kalau dia naik kemungkinan sideways. Itu aja. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan ini pola Russian wedge-nya ya, di atas ini sudah tercapai sebenarnya turunnya 7.040. Jadi potensi besar besok melanjutkan kenaikan, tapi bisa naik-naik terbatas lah. Besoknya besok libur 1 Mei ya, hari Kamis. Kita lihat ya, 7.300 tembus gak? Kalau nggak tembus dia koreksi paling sideways. Jadi bisa dimanfaatin tektokin juga. Saham big cap-nya sideways ya beli support, jual resisten, seperti itu. Ya, untuk ESG kalau dilihat dari time frame bulanan, karena hari ini hari perdagangan terakhir, candlenya rejection cukup panjang, ekornya buying power berarti kuat ya. Dan Bapak Ibu perhatikan ya, ini buying powernya kuat. Kalau dia bisa tembus 7.300-nya 2 hari ke depan, lusa dan Jumat, minggu depan tuh sangat mungkin menguji all time high-nya ya. Tapi ini disclaimer, kita lihat aja nanti untuk perkembangan ISG. Walaupun kemarin masih ada capital outflow, tapi ISG mulai kuat dan volume juga meningkat. Kemungkinan besar selesai. Ini sudah di break, pattern flag-nya kemungkinan besar juga swing low-nya, dan ya sangat mungkin ke arah atas. Yang penting catatannya tembus dulu 7.300, bertahan di atas itu untuk ISG. Langsung saja ke pertama, ada ICE yang ditutup menguat 2,48% ke harga 5.150. Ini berita ICE hari ini itu RUPST dan ketok dividen final 17 triliun. Per lembar sahamnya 519 per lembar saham. Jadi dengan harga ASII sekarang di 5.000, berarti berapa tuh? Hampir 10% ya. Wah, ini besar. Dividen trap nggak? Ya pasti dividen trap ya. Ini ICI ya. Ini info yang, oh bukan ya, maaf, ini total dividennya sebelumnya itu di 98, interimnya di 31 Oktober, dan ini kemudian sisanya 17,04 triliun atau 421 per lembar saham yang akan dibayarkan final tanggal 30 Mei 2024. Berarti bulan depan, akhir bulan. Jadi kondisi sekarang untuk ICE 400 berarti 7% lebih ya. Ya sekitar itulah, di atas 6% lah dividennya. Besar, dividen trap pasti. Jadi bisa swing atas enggak? Kalau melihat ISG yang berpotensi swing atas, kemungkinan besar ICE bisa tembus arah, tapi disclaimer 5.400, 5.500. Tapi kemungkinan di situ aja dia bergerak sampai bagi dividennya nanti, kemungkinan besar ya. Bagi dividennya itu tanggal berapa nih? 15 Mei. Berarti tengah bulan ya. Cum date-nya itu tanggal 15 Mei. Kalau melihat ini ya beritanya. Jadi untuk ICE 2 minggu mampu nggak naik? Ya kalau 8% ya sekitar 5.600 itulah. Mungkin lah ya. Kita lihat aja ke depannya untuk ASI. Jadi seperti itu aja untuk ASI. Kalau rebound besok itu ya rebound, maksudnya besok habis tanggal 1, tanggal 2 nanti ya. Kalau menurut saya 5.600 itu maksimum. Ya dimanfaatin jual bungkus kalau nggak mau dividen. Tapi kalaupun mau dividen, sebenarnya ICE sekarang itu kondisinya murah. Bagi dividen di harga rendah ya. Beda cerita kalau dia bagi dividen di all time high-nya atau di harga tertingginya tahun ini, di area-area resisten. Misalnya pas bagi dividen dia di 7.500 itu terlalu dalam. Kalau dia bagi dividen di bawah ini, kemungkinan besar untuk ditutupnya ada. Apalagi kalau ekonomi membaik ya. Itu aja. Untuk ICE lanjut, ada auto yang ditutup di harga 2.080, terkoreksi 1,88%. Langsung saja ke teknikalnya. Auto teknik rebound biasa
uji 2200 mungkin. Ada peluang menguji dan bisa sampai 2300 kalau IHSG bullish mulai minggu ini atau minggu depan arahnya 7300, auto tuh bisa sampai 2300. Ya, ini ada big akumulasi nih hari kemarin. Hari ini belum ada kan? Tapi ya itu, kalau menurut saya berpeluang ke atas kalau dilihat dari time frame bulanan. Kalau melihat time frame bulanan memang kalau lanjut koreksi itu bisa sampai 1800. Tapi mudah-mudahan bertahan di atas 2000. Itu aja. Kalau Bapak Ibu spekulasi buy di harga sekarang itu bisa nggak ya? Bisa. Pakai aja 2000, 1990 itu support, jebol itu buang dulu. Atau ya kalau mau pakai average down silahkan, tapi sabar menunggu. Karena nggak jauh lagi turunannya. Kalau untuk auto paling 10%, 12% lagi ya lagi. Udah, ini paling retest swing atas. Dan Bapak Ibu perhatikan, kalau di time frame bulanan, auto ini bisa ini dalam proses pembentukan web 2. Nanti web 3-nya bisa sampai 3.300 atau 3.200 minimal. Jauh kan dari harga sekarang aja ke 3.000 itu berapa? 20% lebih, 30% hampir. Nah, itu menarik kan? Tapi disclaimer ya, itu jangka panjang autonya melihat dari time frame monthly. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, memang 2 hari minggu ini open gap up. Jadi harusnya lanjut, bisa ke atas ya. Tergantung Bapak Ibu bagaimana strateginya aja kalau minat auto. Langsung saja ke selanjutnya, ada IMAS yang ditutup di harga 1375 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke teknikalnya, IMAS. Waduh, hari ini dia mau tembus 1400 ke. Lihat Kamis. Kalau dia tembus 1400 menarik di bulan Mei. Kemana arahnya? Minimal 1520, 1550. Ini arah minimalnya. Kalau dia bisa rebound minggu ini di atas 1400. Kita lihat tembus gak 1400. Kalau tembus menarik untuk IMAS. Tapi ini disclaimer ya. Coba lihat MACD-nya belum terlihat ya. Saya cari MACD dulu untuk gambarannya. Nah ini sudah golden cross nih. Bar chart di atasnya juga meningkat ya. Bisa dikonfirmasi nanti kalau dia tembus 1400-nya menarik. Minggu depan bisa sampai tuh 1500 karena cukup volatil tuh pergerakan IC. Kita lihat minggu depan. Coba lihat dari time frame bulanan. Gimana kondisi? Kondisinya minggu ini atau bulan ini tuh koreksi volume mengecil. Jadi ini kalau Bapak Ibu perhatikan masih mempertahankan supportnya sekitaran 1350. Jadi kalau dia tembus 1400 awal bulan atau 2 hari ke depan, menarik minggu depannya swing atas dan mungkin sideways untuk IMAS. Targetnya 1520 sampai 1550. Itu aja untuk IMAS. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada IMJS yang ditutup di harga 216 menguat 2,85%. Langsung saja ke teknikalnya IMJS. Wah, kondisi sekarang agak nanggung ya. Kalau melihat historinya, coba lihat time frame bulanan. Seperti apa bulanannya? Wah, harus ada rejection. Mana? Dia harus tembus dulu 230 baru oke. Kalau enggak ya, melihat gambaran seperti ini, kalau dia enggak tembus 230-nya atau minimal nih. Ya 232 toleransi lah 226 lah. Tembus 226 itu udah mulai menarik. Ya, berpeluang sampai ya 250 260. Lumayan 10 sampai 15% tuh teknik reboundnya kalau dia jalan. Ya, kita lihat aja IMAS di atas 224 lah Bapak Ibu perhatikan. Buy on breakout aja menurut saya kondisi sekarang. Kalau memang ini false breakdown, mestinya lusa dan Jumat sudah di atas 220. Itu aja untuk IMJS ya. Kalau saat ini langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MPMX yang ditutup di harga 1030 menguat 5,1%. MPMX nih waktu masuk pemantauan, langsung saja ke teknikalnya, MPMX rejection. Udah, ini kelihatan sinyal aman. Jadi kondisi sekarang masih berpeluang dia sideways. Kalau ISG-nya sideways, MPMX sideways targetnya 1080, 1000 situ ya. Aman, sekarang kondisinya aman, di atas 1000 aman. Itu aja untuk MPMX. Langsung saja ke selanjutnya. Ada GJTL yang ditutup di harga 1165 menguat 5,42%. Waduh, GJTL nggak kepantau nih. Mantul dia dari area yang memang nggak pas-pas 1000. Tapi aman nggak? Aman. 1100 Bapak Ibu bisa pakai support. Kalau dia jebol itu udah gagal. Mestinya sih nggak gagal ya. Menurut saya nggak gagal karena volume dia breakout juga besar. Ya, nih. Mana volume besarnya ini Bapak Ibu lihat. Volume biasanya kan rata kecil-kecil nih. Tiba-tiba 2 kali lipat volume biasanya. Jadi konfirmasi breakout. Ya, itu menurut saya untuk GJTL. Coba EMA 200-nya di berapa nih? Wah, jauh ya. Aman lah.
Pokoknya GJTL tuh tahun ini tembus lagi 1300-nya. Kalau dia sudah membentuk higher low, tinggal membentuk higher high. Pasti biasanya ya 1300 tuh sampai. Kalau ISG-nya bisa tembus 7350 atau 7400. Ya, menarik nggak untuk GJTL? GJTL menarik, tapi kalau ditanya boleh beli nggak sekarang? Ya tergantung Bapak Ibu. Kalau yang saya analisa waktu itu tuh kan ya beli deket-deket 1000, nekat, risknya kecil, EMA 200 jebol buang. Ya memang nggak pas-pas banget ya, dia turunnya tuh sampai 1025 aja terus ribuan. Ya memang seperti itu. Market nggak selalu bisa pas sesuai kehendak kita. Misalnya mepet support 1000 dikasih. Kadang-kadang ada yang dikasih, kadang ada nggak yang dikasih. Kadang dikasih dibawa turun lebih dalam. Ya, ya itulah memang seperti itu. Itulah gunanya Bapak Ibu punya sistem trading. Kalau mau beli harga agak atas seperti apa strateginya, ya tergantung seperti itu. Untuk GJTL menarik menurut saya. Langsung saja saham selanjutnya ada Cepin yang ditutup di harga 4.950 terkoreksi 1%. Langsung saja teknikanya, Cepin ini lagi berjuang. Kalau menurut saya nekat aja, risknya kecil tuh, nggak nyampe 3%, tapi disclaimer jebol 4.800 buang ya 3,5% lah. Ya udah, kalaupun nggak pakai stop loss bisa nggak, silahkan Bapak Ibu kalau berminat. Nah ini sudah saya buat nih support resisten. Nah tinggal bagaimana strateginya. Kalau dia jalan tembus lagi 5.100-nya Kamis atau Jumat, dia bergerak di atas EMA 200-nya cukup bagus. Kalau dilihat dari time frame bulanan, wah dia koreksi, volumenya kecil tipis. Memang candlenya bearish engulfing, tapi nggak masalah. Menarik menurut saya masih aman. Pokoknya jangan jebol 4.800. Tren jangka pendeknya ikut aja untuk Cepin. Menarik kalau Bapak Ibu dapat di harga sekarang untuk Cepin. Seperti itu aja untuk Cepin. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Java yang ditutup di harga 1145 menguat 1,77%. Langsung saja ke teknikanya. Java kondisi sekarang oke juga nih. Tapi ya itu, kalau Bapak Ibu beli harga sekarang tuh beli buy on breakout, beli di resisten, takutnya fall konsolidasi di bawah. Tapi kalau ISG bisa tembus 7.300 ngegas nih Japa. Coba lihat dulu time frame bulanan. Ya, karena hari ini terakhir perdagangan. Waduh, candlenya bearish engulfing juga ya. Volume pas dikit aja nih, nggak masalah. Cuman ya lihat Bapak Ibu ya, dari bawah dia ditarik naik, dari atas dia diguyur di tengah-tengah. Ya kondisi seperti ini perlu konfirmasi. Ya nanti kita lihat seminggu ke depan, minggu depan kalau tembus 1200 sinyal konfirmasi, bisa swing atas ya. Japa minimal bisa ke 1300. Itu aja untuk Japa. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada main yang ditutup di harga 535 menguat 5,94%. Nah main mantap juga nih. Coba lihat bid offernya. Main ini kan dulu bid offernya tipis, tapi sekarang mulai, wah ini kan nggak bisa dilihat. Saat market berjalan lah dilihat tuh. Bagus main, arahnya atas. 550 lagi akan diujinya. Bapak Ibu perhatikan aja, volumenya nih meningkat cukup signifikan dari volume rata-rata hariannya. Mestinya tembus 560 Mei ini. Tapi kembali lagi disclaimer ya, kalau ditanya boleh beli nggak sekarang. Kalau nekat ya waktu itu saya bilang di 500, 490 ini jebol 470 buang. Kalau dilihat time frame bulanan volumenya memang kecil, tapi bagus. Ya, pergerakannya tuh cukup oke, dan bisa dibilang ini terkonfirmasi breakout pola cup and handle dengan neckline 500. Ya, kalau Bapak Ibu nekat beli harga sekarang false break jebol 500 buang aja, menurut saya gagal. Ya, kalau 1-2 minggu ke depan dia jebol 500 gagal. Harusnya naik dia 1-2 minggu ke depan. 550, 560 akan diujinya lagi untuk main. Tapi ini kembali lagi disclaimer. Kalau dilihat dari time frame bulanan, tren dari semenjak April 2021 itu sudah dipatahkan. Ya, menarik. Tembus 560 sangat mungkin 600 minimal. Main. Itu aja untuk main. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SMGR yang ditutup di harga 4.670 menguat 1,08%. Kalau dilihat data asing belum dibuka. Langsung saja ke teknikanya. SMGR saya ada cut loss ya. Tetap saya ingatkan biar Bapak Ibu juga tahu kalau namanya trader tuh pasti ada cut loss, tapi cut lossnya tipis ya. Beli di 5.000, cut lossnya di 4.930. Nah sekarang menarik ya, kayaknya sih menarik. Mulai menarik, kenapa? Volume mulai meningkat. Apalagi ISG sinyalnya akan mengarah ke 7.300, peluang besar menurut saya untuk SMGR akan tembus 4.800 nya nih. Targetkan aja 5.000 langsung sampai 5.100.
risknya kecil kalau nekat ya, paling 3%-an lah. Pokoknya dia membentuk low baru di bawah 4.580, buang aja dah. Berarti sekitar ya 2%, 2,5% buang aja. Ini jalan nih harusnya ya. Minggu depan kalau enggak 2 hari ke depan tuh jalan. Kalau dilihat memang buangan volume kemarin tuh besar. Tapi ya ini mestinya sih buangan terakhirnya ya. Tapi kalau terus buangan, kalau menurut saya buang dulu ya. Tunggu dia di area 4.200 4.000 itu aja. Kalau Bapak Ibu mau average down di situ. Kalau misalnya dia turun, kalau dia naik ya hot. Skenario terburuknya Bapak Ibu kalau average down menurut saya maksimalnya 4.000 4.200 itu. Tapi disclaimer ya. Dan Bapak Ibu perhatikan di time frame bulanan itu ada neckline di 5.800 5.700. Dan itu ada pola ascending triangle atau pola cup and handle terbalik. Kalau memang nggak kuat naik, kemungkinan besar SMGR bisa sideways. 4.700 itu sampai 5.800 sideways, dan kalau fundamental belum membaik bisa arahnya kembali turun. Hati-hati, pokoknya dimanfaatin aja cuan bungkus, maksudnya pasang trailing stop juga bisa. Itu aja ya untuk SMGR. Seperti itu aja untuk SMGR nih. Kalau Bapak Ibu perhatikan ada resisten kuat di time frame daily di 5.500 5.600. Nah, itu kemungkinan sih kepentok. Reversal kayaknya sulit dalam waktu dekat. Tapi kalau bisa 1-2 bulan ke depan ditarik naik sampai 5.800 itu lumayan juga. Tapi ini disclaimer. Untuk SMGR langsung saja ke selanjutnya. Ada INTP yang ditutup di harga 7.750 menguat 1,63%. Langsung saja ke teknikanya. INTP udah aman nih. Kalau menurut saya aman. Bakal rebound ya. 8.000 minimal. Jadi ada potensi upside 250 poin lagi. Bahkan nutup gapnya nih 8250 kemungkinan bisa. 1 minggu ke depan sampai ya minggu depannya. Untuk INTP. Seperti itu ya. Risknya kecil nih 7.500, buang aja kalau jebol itu. Nah kalau Bapak Ibu kemarin beli di area 7.500 7.600 ya itu. Lihat Bapak Ibu. Dia coba turun ke 7.500 ditahan, tarik. Turun 2 kali ditahan. Coba turun hijau. Akhirnya rebound hari ini. Menarik. Coba lihat dari time frame bulanan. Bulanannya sih pasti jelek ya, karena candlenya kan turun. Nah buangannya juga volume besar. Tapi Bapak Ibu perhatikan, setiap dia buangan besar tuh ada aja reboundnya. Apalagi market rebound. Pokoknya catatannya market rebound juga INTP. Tadi minimal 8.000 sampai 8.200. Itu untuk INTP. Langsung saja ke saham terakhir. Ada SMBR yang ditutup di harga 234 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke teknikanya, SMBR harus rebound juga. Nih risknya kecil, paling 3% kalau Bapak Ibu nekat. Pokoknya kalau dia nggak perlu nunggu kondisi sekarang ya, nggak perlu nunggu tutupan market. Pokoknya dia membentuk low baru di bawah 226, buang aja ya. 224 udah 4%-an lah katusnya, udah buang aja. Gagal. Pokoknya dia membentuk low baru, gagal. Di bawah 228, 226 tuh indikasi lemah lah kalau sampai menyentuh itu. Untuk SMBR harus rebound juga dia kalau mau bagus minggu ini, langsung 2 hari ke depan, Kamis Jumat. Bapak Ibu perhatikan dia minggu ini koreksi volume kecil. Karena memang libur panjang ya. Tapi ya itu, menurut saya berpeluang rebound ya untuk SMBR. Udah selesai kayaknya turunan. Tinggal reversalnya tembus 260 reversal nih. Bisa 300 340 arah. Tapi disclaimer ya, hati-hati 228 jebol untuk SMBR. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.